kami harus sampaikan ini sebuah kesaksian. Mohon maaf, apapun yang dicapai oleh Dinas Perhubungan selama ini dalam tanggung jawabnya terhadap pelayanan publik, dalam peningkatan PAD, almarhum adalah salah satu yang berperan sentral di sini. Bagaimana kami setiap hari melayani masyarakat Kota Palangkaraya dalam acara kedukaan dan kematian, yang semuanya itu kami gratiskan, tidak dipungut biaya apapun. Beliau adalah salah satu di dalam. Luar biasa pengabdian almarhum, kurang lebih 14 tahun di Dinas Perhubungan. Kalau kemarin ramai tentang P3K, beliau inilah salah satu yang saya rekomendasikan. Koperasi Dinas Perhubungan sedikit pelan-pelan bisa berdiri. Pak Hadi Sujandono ini kabitnya. Almarhum inilah yang menatanya secara administrasi. Tidak cukup waktu bagi kami menyampaikan bagaimana karya dan kekaryaan daripada almarhum ini mengabdi di Kota Palangkaraya melalui Dinas Perhubungan. Sungguh luar biasa. Begitu Kepala Bidang Pak Hadi Siswandono yang ada persis sebelah kiri saya melaporkan ke saya, Nona minta izin karena Nona sakit. Kurang lebih 3 hari 4 hari yang lalu. Saya juga kaget. Sakit apa? Tapi waktu beliau bulan Maret awal, sakit apa kamu Nona? Saya tanya dia. Enggak Pak, saya hanya kelelahan dan kurang tidur. Itu jawab ke saya. Jadi enggak menyangka sedikit pun kalau apa yang dibacakan tadi membawa acara penyakit itu. Sungguh kami tidak tahu. Karena memang beliau tidak pernah cerita tentang itu. Bimbingan rohani yang dilaksanakan rutin di Pemkot Palangkaraya, beliau selalu hadir. Rajin beribadah. Ada lagi hobinya yang main poli. Satu. Sidang pergabungan yang kami hormati dan yang kami cintai, kembali kami tidak henti-hentinya menyampaikan kami turut berduka cita yang sangat mendalam atas kepergian saudara kekasih kita yang kita cintai bersama. Kami yakin dan percaya kurang lebih 2 malam ini Majelis Gereja Hosana telah menyampaikan firman Tuhan sebagai penguatan buat keluarga, terutama suami tercinta dan anak. Kami hanya mengingatkan itu kembali, kiranya firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta itulah penghiburan yang sejati buat keluarga duka, terutama suami tercinta. Kami rekan juang daripada Nona ini ataupun semua yang hadir pada siang hari ini hanya bisa menyampaikan doa, memotivasi Bapak Ibu, terutama ayah anda tercinta. Karena kulihat beliau ini paling bersedih. Ayah, kiranya Tuhan memberkati keluarga ini. Diberikan penguatan, penghiburan yang sejati berasal daripadanya. Atas nama Bapak Wali Kota Palangkaraya, Ibu Wakil Wali Kota Palangkaraya, Ibu Sekda, beserta seluruh kepala UPD Kota Palangkaraya, karena saya share itu di grup, menyampaikan ucapan turut berbelasungkawa. Mohon maaf sejatinya Pak Wali Kota hadir karena jam yang sama ada Zoom meeting dengan Pak Mendagri, sehingga beliau menyampaikan salam dukanya kepada keluarga duka melalui saya.
beliau titip pesan agar kita semua ikhlas atas kepergian saudara yang kita kasihi bersama. Sekali lagi, kami dari keluarga besar Dinas Perhubungan mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas kepergian saudara kekasih yang kita cintai bersama. Itu yang bisa kami sampaikan, lebih dari kurang kami mohon maaf. Salam. Shalom. Terima kasih. Baik, sambutan yang berikutnya yang akan kita dengarkan bersama-sama yaitu sambutan dari Ketua Kerukunan Keluarga Maluku Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Disilahkan. Shalom. Yang kami hormati Bapak Pendeta pelayan firman yang akan melayani kita dalam prosesi pemakaman pada siang hari ini. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya dengan seluruh jajaran yang sudah hadir. Cukup lengkap tadi Pak Kepala Dinas, terima kasih. Sebagai suatu penghargaan juga bagi keluarga dan juga bagi almarhumah kakak kami Nona. Berkenan seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya hadir mengiringi pemakaman jenazah kakak kami Nona. Yang kami hormati sesepuh Kerukunan Keluarga Maluku Kalimantan Tengah, yang kami hormati seluruh pengurus dan anggota Kerukunan Keluarga Maluku yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Kami atas nama pribadi, atas nama keluarga, atas nama pengurus dan seluruh anggota Kerukunan Keluarga Maluku Palangkaraya merasakan sangat kehilangan atas berpulangnya kakak kami Nona ke pangkuan Bapa di surga. Karena kakak kami Nona di dalam kerukunan maupun di dalam seluruh aktivitas selama kami berorganisasi dalam KKM Kerukunan Keluarga Maluku sangat aktif. Setiap ada kegiatan-kegiatan, baik kegiatan perayaan, kegiatan-kegiatan perkumpulan dan juga kegiatan-kegiatan duka, beliau selalu hadir. Dan kami juga tidak menyangka hari ini kita bersama-sama akan mengantarkan almarhumah ke peristirahatannya yang terakhir. Dan jujur kami katakan juga sama seperti Bapak Kepala Dinas, almarhumah sangat tertutup terhadap kesehatan yang dialami selama ini. Baru pada awal bulan ataupun pertengahan bulan Maret kemarin sebelum almarhumah dibawa ke Banjarmasin, di situ kami pengurus dan juga beberapa anggota baru mengetahui bahwa almarhumah mengalami sakit. Dan kemudian bersama-sama dengan keluarga juga bersepakat untuk membawa almarhumah ke Banjarmasin untuk tujuan berobat. Namun manusia hanya bisa berusaha, tetapi Tuhan yang sudah menentukan jalan yang terbaik bagi almarhumah. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa hari ini kita akan mengantarkan almarhumah ke peristirahatan yang terakhir. Kami atas nama pengurus sekali lagi turut berduka kepada seluruh kaum keluarga, khususnya keluarga besar Wetlora, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta, Majelis, Jemaat Hosana, khususnya sektor pelayanan 4, yang sudah melayani dari malam penghiburan sampai dengan siang hari ini, ibadah pemakaman, dan juga nanti ada ibadah syukur akan dilayani oleh
Majelis Jemaat Hosana Sektor Pelayanan 4. Sekali lagi ucapan terima kasih yang tak terhingga dari kami Kerukunan Keluarga Maluku. Dan selanjutnya kami juga kepada keluarga duka mohon dimaafkan jika ada hal-hal yang tidak berkenan ataupun kekurangan-kekurangan kami sebagai pengurus di dalam khususnya pelayanan kami untuk warga-warga yang mungkin mengalami sakit dan juga mengalami kedukaan seperti siang hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya kami mohon dimaafkan. Shalom. Shalom. Ya Bapak Ibu, sidang duka yang Tuhan Yesus kasihi, seluruh sambutan sudah kita dengarkan bersama. Saat ini mari dengan kerendahan hati kami mengundang kita semua untuk hening sejenak, mengambil saat teduh, karena kita akan masuk dalam ibadah pemberangkatan jenazah yang sepenuhnya akan dilayani oleh Bapak Pendeta dan juga Penatua Diaken di lingkungan pelayanan 4. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah pemberangkatan dan pemakaman almarhum Hermina Letlora. Sebelum kita menerima potum dan salam dari Bapak Pendeta Agustinus Bamantoro MTH, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat pertama dan yang ketiga. Dan kita dimohon untuk bangkit berdiri. Yesus kawan yang sejahtera. Pemberangkatan dan pemakaman almarhum Hermina Letlora pada siang hari ini hanya jadi dalam pertolongan dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ku ingin selalu dekat padamu.
Yesus, pegang tanganku. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari jemaat GKI Palangka 1. La
sidang pemakaman yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, saya akan bacakan Wahyu pasal 14 ayat 12, 13 yang berkata demikian. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Tetapi walaupun itu pasti, juga syarat dengan misteri. Misteri yang sepanjang zaman tidak ada satupun kuasa, termasuk pengetahuan setinggi apapun yang dapat menyingkapnya. Misteri yang pertama, kita tidak tahu kapan kita akan mati. Dan yang kedua, di mana kita akan mati. Dan yang ketiga, dengan cara atau melalui apa kita akan menghadapi kematian. Karena itu dalam konsep universal iman Kristen, kita selalu diminta supaya berjaga-jaga. Karena hari Tuhan itu tidak ada yang mengetahuinya. Tetapi yang pasti saudara-saudara, ketika kematian itu melanda kita, ada kesedihan, kedukaan, rasa kehilangan yang amat dalam. Dan seiring dengan itu ratapan, rintihan, keluhan, bahkan protes kepada Tuhan bisa terjadi. Karena memang kematian itu sungguh tidak kita inginkan dan sangat menyakitkan. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara yang kekasih Yesus Kristus, apakah dengan realitas yang saya katakan tadi, kita manusia akan bisa membatalkan ketika kehendak Tuhan sudah dipastikan, dikatakan oleh kepala dinas tadi? Tentu saja tidak. Sebagai manusia yang bisa kita lakukan adalah menerima itu sebagai sebuah keputusan yang mutlak dari Allah. Dan jika kita mampu, sekali lagi jika kita mampu, tapi idealnya harus seperti itu, kita bersyukur. Karena dalam situasi kedukaan, Tuhan masih mengasihi kita dan keluarga. Nah, pertanyaannya saudara-saudara yang kasih Kristus, mengapa kematian itu sangat menyakitkan dan menakutkan bagi kita? Yang pertama bisa jadi karena kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi dan dialami oleh orang-orang yang telah mendahului kita melalui peristiwa kematian. Tetapi sebagai orang percaya, orang beriman, orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saya kira firman Tuhan sebagian tadi memberikan kepastian kepada kita. Almarhum kekasih, anak, istri, tante, keponakan, saudara kita nona ini, dia kembali kepada sang pemilik kehidupan, sang pemberi dari nafas itu sendiri. Dan menariknya saudara-saudara, peristiwa kematian yang dialami menghantar dia kepada satu fase kehidupan yang dikatakan tadi, suasana yang penuh kebahagiaan, suasana yang penuh dengan damai, dengan salam. Mengapa? Karena dikatakan, karena dia mati di dalam Tuhan, mati dalam keyakinannya, mati dalam penyerahan dirinya kepada Yesus Kristus, maka dia berbahagia, boleh beristirahat dari jerih lelahnya, dari keletihannya, dari kecapeannya.
Walaupun tidak diceritakan bagaimana dia menanggung beban penderitaan sepanjang hidupnya, karena dia sangat menutupi sakit penyakitnya. Kita bisa membayangkan bagaimana penderitaan lahir batinnya menyandang penyakit. Bagaimana ketabahannya menghadapi setiap peristiwa, rasa perih, rasa pedih di dalam fisiknya. Dan jika boleh dia berkeluh seperti kita, 1000 kali sudah mungkin keluh kesah itu akan keluar terucap terhadap orang tuanya, saudara-saudara, suami, dan anaknya. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, berbahagialah dia yang mati di dalam Tuhan. Sungguh kata roh, karena dia boleh beristirahat dari jeri lelahnya. Tuhan tahu batas kemampuan dan kesanggupan manusia menanggung penderitaan di dunia ini. Siapapun kita dengan status apapun, Tuhan tahu batas kemampuan kita secara pribadi. Ketika berhadapan dengan beban-beban pergumulan penderitaan yang kita alami. Dan Tuhan tidak tahu, tidak mau kita jatuh ke dalam pencobaan karena ketidakmampuan kita menanggung penderitaan tadi. Nah, karena itu Tuhan mengambil keputusan yang tepat, keputusan yang final, walaupun menyakitkan secara batin, tapi secara iman. Saya ingin mengajak keluarga ini untuk menerimanya sebagai sebuah keputusan Allah yang terbaik bagi almarhum dan bagi kita semua. Tidak bisa dipungkiri kesedihan dan kepedihan dari seluruh keluarga. Dengan 1001 macam kenangan manis yang telah dijalani, dinikmati bersama selama almarhum hidup di tengah-tengah dunia ini. Mungkin masih banyak rencana-rencana indah yang telah dirancangkan bersama keluarga dan anak untuk masa depan ke depan. Tapi sekarang semua itu tinggal menjadi harapan. Masih ada kerinduan dan keinginan keluarga untuk tetap bersama-sama mengarungi kehidupan di dunia ini dengan suka dukanya. Tapi faktanya pada hari ini almarhum telah meninggalkan keluarga ini untuk selama-lamanya. Tetapi bersamaan dengan itu saya mengatakan kepada kita, bahwa hidup mati kita di dalam tangan Tuhan. Maka kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi keluarga di sini, bagi suami, bagi anak-anak dan keluarga besarnya, menjadi kesempatan diberikan Allah untuk melanjutkan harapan-harapan indah tadi, sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan harapan keluarga dan atas pertolongan daripada Tuhan. Penulis kitab Wahyu ini tidak memungkiri ada duka yang mendalam, ada kesedihan yang sangat berat bagi keluarga ini. Karena itu ketika menghadapi peristiwa kematian dan setiap orang kita kasih, Alkitab tidak pernah melarang kita untuk menangis, meratap, bahkan protes kepada Tuhan. Nah, kalau kita mau jujur, kadang-kadang juga kita bisa protes. Oh Tuhan, kenapa terlalu cepat Engkau mengambil dia? Belum puas rasanya hidup bersama dengan dia. Masih ada keinginan harapan yang ingin kami gapai bersama. Mengapa Tuhan? Kenapa Tuhan dia yang Engkau panggil bukan saya? Itu bagian dari kondisi psikologis kita sebagai orang berada dalam posisi kehilangan. Tetapi bukan berarti kita akan membantah dan membatalkan kehendak dan ketetapan Allah itu tadi. Dan saya yakin sebagai orang beriman, walaupun ada protes kecil dari antara kita, termasuk keluarga ini, kita sepakat semuanya kita kembalikan kepada sang pemilik kehidupan, karena dia yang telah menentukan bagi kita untuk selama-lamanya. Dalam kesedihan, dalam kedukaan keluarga besar almarhum di tempat ini, saya ingin mengutip kembali kitab 1 Tesalonika pasal 3 bagian ke-13, 14, 15 yang merupakan kalimat pastoral pengembalaan dan arahan Rasul Paulus pada orang Kristen Tesalonika terhadap setiap warga jemaat yang menghadapi peristiwa kematian.
Dia katakan di sana selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Sampai di sini saya yakin keluarga besar di sini kita semua adalah orang yang punya pengharapan akan kehidupan yang disediakan oleh Allah dan dalam kekekalan. Alasannya apa Paulus berkata demikian? Dia katakan selanjutnya, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Almarhum meninggalkan kehidupan di dalam imannya. Almarhum meninggalkan keluarga dalam keyakinannya bahwa hidup matinya di dalam tangan Tuhan. Dia telah membangun kehidupan atas dasar keyakinan bahwa Yesus benar-benar telah mati, tapi juga telah bangkit sebagai dasar pengharapan iman orang-orang percaya kepada Dia. Dan karena kita percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, maka kita juga yakin kita juga pada saatnya akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia untuk menyambut kehidupan yang baru, kerajaan sorga yang kekal bersama dengan Allah Bapa di sorga. Itu iman kita. Dan itu berdukalah kita, merataplah kita, menangislah kita. Tapi jangan sampai duka kita, kepedihan kita membuat kita kehilangan keyakinan bahwa kita punya kehidupan yang abadi yang disiapkan oleh Allah bagi saudara, bagi almarhum, dan bagi keluarga besar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kuasa firman-Mu. Biarlah keluarga yang dikuatkan, diteguhkan, dikokohkan dalam iman, pengharapan, dan kasih mereka. Agar walaupun mereka bersedih, mereka merasa kehilangan, mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan dan penderitaan dunia ini. Tuhan tidak menjadi celah bagi kuasa iblis untuk menyeret mereka kepada tindakan-tindakan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Selanjutnya kami serahkan seluruh keluarga besar almarhum, suami, anak, ayah, ibu, dan seluruh keluarga besarnya. Biar penghiburan yang sejati Engkau hadirkan bagi mereka dan memampukan mereka untuk terus melanjutkan kehidupan yang Tuhan telah tetapkan bagi keluarga ini. Selanjutnya prosesi acara ini akan berlanjut di tempat pemakaman di kuburan. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Sertai perjalanan rombongan ini menuju lokasi pemakaman agar tiba dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
ada lagi Ia. Maka marilah dengan iman kita mengantar saudara kita almarhum Hermina Letlora ini ke pemakamannya sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, sini aja. Kalau sudah segera keluar karena protokol oleh perhubungan. Ayo keluar. Iya, Pak. Ini foto-foto yang Gus. Apa perak? Apa perak? Obat cium dulu, Pak. Obat cium dulu. Kalau Pak kalau Kakak Boy itu nandain katanya Tante jalan deh. Petugas mau masuk, tolong. Karena petugas dari rombongan yang mengangkut jenazah, jadi tolong. Ayo yang lain, tolong ada Chris di situ aja, standby Chris di situ, dengan Yong di situ untuk itu. Boy standby di situ untuk Peti. Petugas mau masuk, tolong adik-adik siapa di situ. Tolong semua anak-anak keponakan yang terkasih. Ayo, ya petugas mau masuk. Ya siap. Siap. Tanya dulu Bapak, sudah ada Untuk Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita akan menutup peti jenazah dan itu akan dilakukan secara protokoler oleh Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya dan atas nama keluarga besar Mentora. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya untuk melakukan prosesi yang telah direncanakan. Disilakan. tutup biar kita menyerahkan ke situ. Chris, mantap. Sabar deh, spray masuk. Nanti dulu Sudah beres. Tali semua sudah beres. Sudah kakinya sudah. Tali sudah lepas lah. Sudah beres semua. Ayo pasang. Ya.
Aduh, anakku. Lola susungan. Aduh, Buka jalan, buka jalan. Buka jalan, buka jalan. Buka jalan. Mohon maaf, buka jalan. Mohon maaf, buka jalan jenazah. Buka jalan jenazah. Buka jalan jenazah. Buka jalan jenazah. Mohon maaf. Silakan bisa buka jenazah. Bisa. Jenazah almarhum Hermina Letora, Kamis 30 Maret 2023, serta dilanjutkan dengan pengantaran jenazah ke makam TPU Kristen. Perhatian kepada jenazah almarhum Hermina Letora. Hormat. Langkah perlahan maju. Jalan. Waktu berlalu, hari ini esok lusa, nama Yesus mulia bagi umat manusia. Kerajaanmu di tempat yang maha tinggi, bait sucimu ada di hati kami orang percaya. Namun kadangkala cobaan datang melanda, iman yang kuat terkikis ombak kehidupan. Tuhan tolonglah, angkat dan tuntun langkahku,
menggenapi firman-Mu Tuhan. Air mata Tuhan tumpah, dengar jeritan tangis yang memilukan. Air mata Tuhan tumpah, lihat derita umat karena namanya. Jangan takut, hai anak-anakku, majulah terus beritakan Injilku. Jangan khawatir, hai anak-anakku, tempat tersedia bagimu di surga. Namun kadang-kala cobaan datang melanda, iman yang kuat terkikis ombak kehidupan. Tuhan tolonglah, angkat dan tuntun langkahku, beri kekuatan untuk menggenapi firman-Mu yang kudus. Air mata Tuhan tumpah, dengar jeritan tangis yang memilukan. Oh, air mata Tuhan tumpah, lihat derita umat karena namanya. Yesus bersabda, janganlah takut, hai anak-anakku, majulah terus, beritakan Injilku yang kudus. Dan jangan khawatir, hai anak-anakku, karena tempatmu sudah tersedia di sorga yang kekal. Air mata Tuhan tumpah, dengar derita tangis yang memilukan. Air mata Tuhan tumpah, lihat derita umat karena namanya. Jangan takut, hai anak-anakku, majulah terus, beritakan Injilku. Jangan khawatir, hai anak-anakku, tempat tersedia bagimu di surga. Jangan takut, hai anak-anakku, majulah terus, beritakan Injilku. Jangan khawatir, hai anak-anakku, tempat tersedia bagimu di surga. Yang cantik Rara kedua. Diri juga menunggu. Mana muka cantik dan kacamatanya?
Prosesi penghormatan dan pengantaran jenazah almarhum Hermina Letora telah dilaksanakan. Selanjutnya kami serahkan kepada pihak dari gereja untuk selanjutnya melakukan proses pemakaman secara agama Kristen. Laporan selesai. Terima kasih. Siap. Sidang duka yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita lanjutkan liturgi pemakaman almarhum ini dengan menyanyi dari Kidung Baru 172, dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, terdengar suara Yesus yang merdu. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, terdengar suara Yesus yang merdu. Dia pergi ke negeri surga yang makam, menyediakan tempatku dan tempatku. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, percayalah tentu kau diterimanya. Yesus mati atas salibnya yang indah untuk menebus segala dosa. Yesus mati atas salibnya yang indah untuk menebus segala dosamu. Nanti pada suatu hari yang ceria, kita pun berkumpul dalam rumahmu. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk terang mulia. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, percayalah tentu kau diterimanya. Ayat 3, bila kau ditinggal sidang duka yang kekasih, almarhum Hermina Letlora telah hidup di dunia selama kurang lebih 51 tahun. Tuhan telah memanggilnya dari antara kita
dan kita akan meletakkan jasadnya di tempat ini. Dasar pengharapan kita adalah Yesus yang telah bangkit. Berbahagia orang mati dalam Tuhan, mereka boleh beristirahat dari jeri lelah mereka, karena segala perbuatan mereka akan menyertai mereka. Seluruh keluarga, biarlah dengan iman kita meletakkan saudara ini di tempatnya. Kami persilakan. Satu dua, sama-sama ya. Ada yang cari kayu ya? Kalau dikit bantu Iben. Iya ya. Oke. Bentar sama-sama. Sama-sama. Satu, dua, tiga. Kayu tarik. Dari ke belakang terus. Sama-sama. Sama-sama. Dapat jangan miring ke sana, ke sini. Turunkan kakinya, biar Kaki terus. Mereng. Enggak, ini. Dapat punyamu. Pelan. Sabar. Ya, pas. Turunkan kakinya dulu, Dapat kaki. Turunkan kakinya. Kakinya, iya. Sudah. Oke, tebas tarik tali. Tarik. Petugas menonton kalian dulu. Sidang pemakaman dan seluruh keluarga. Manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Tetapi kita percaya bahwa Kristus telah mengalahkan maut, juga akan memulihkan tubuh saudara ini dalam kebangkitan orang mati. Karena demikianlah Yesus Kristus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Syukur bagi Allah yang mengaruniakan kepada kita kemenangan dan pengharapan itu oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sebelum peti jenazah atau kuburan, kalau ada taburan bunga mendahului bagian. Sambut. Om maju. Nona, ini nah. Lagi. Sekali lagi. Kasih bapak. Anakku. Ya. Sementara kuburan ditutup, jemaat memuji Tuhan dari jemaat 38 selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus amal pelukannya.
telah mati bagiku. Yesus perlindunganku telah mati bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertabah hati, ku menantikannya sampai harinya tiba dan fajar menyeram. Selamat di tangan Yesus, aman keluarganya dalam penuh kasih-Nya. Aku bahagia. Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup rangkaian ibadah pemakaman pada siang hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan saudara-saudara setelah kamu menderita seketika lamanya. Ia yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 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 Rangkaian tata ibadah pemakaman yang dimulai dari rumah sampai tempat ini telah selesai. Acara selanjutnya kami kembalikan kepada yang bertugas. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah memimpin kita dalam ibadah pemakaman saudara kekasih kita Hermina Lora. Kami atas nama NPH Jemaat PKI Palangka 1 dan pengurus lingkungan pelayanan 4 kembali mengucapkan turut berduka yang sedalam-dalamnya kepada pihak keluarga. Kiranya pihak keluarga tetap dalam keadaan sehat, kuat dalam lindungan dan limpahan berkat Tuhan. Selamat jalan kami sampaikan kepada saudara kami Nona Netlora. Tuhan bersama engkau. Kami dari petugas lingkungan pelayanan 4 mohon maaf kepada pihak keluarga jika dalam pelayanan kami mulai dari ibadah menunggu jenazah sampai ibadah pemakaman pada siang hari ini terdapat kekeliruan. Itulah keadaan kami, itulah kelemahan kami. Kiranya mohon dimaafkan. Acara kita sudah selesai. Selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara untuk melanjutkan acara tabur bunga dan ucapan prasegawa. Empati dan juga simpati atas kedukaan yang dialami oleh keluarga. Kami menerima 28 karena bunga duka yang sudah disampaikan dan pada saat ini kita akan bersama-sama meletakkannya. Pertama kami mempersilahkan keluarga untuk melakukan penaburan bunga. Ayah yang kekasih, kemudian saudara yang ada di dekat sini saja, karena kondisi kita tidak memungkinkan apabila masih ada keluarga yang berada di luar dari tempat ini. Persilahkan kepada ayah tercinta, kemudian kakak juga adik, suami, anak dan juga keponakan untuk menaburkan bunga ke pusara yang kami sebut namanya dengan hormat mendiang Nona Letlora.
Sudah Pak, silakan. Di depan, di atas. Om Leli tabu di mama ya? Oke. Ya kakak ada adik mendiang. Om Leli sudah ada. Iya. Iya baik. Keluarga yang lain mungkin nanti bisa menyusul setelah peletakan karangan bunga ya. Pak Kadis mungkin mau menabur bunga dulu. Baik. Berikut kita akan meletakkan seluruh karangan bunga yang sudah diterima oleh keluarga. Yang pertama, karangan bunga akan diletakkan oleh Ketua Majelis Jemaat GKI Palangka 1 Gereja Hosana atau yang mewakili. Tolong kasih jalan ya. Ya, karangan bunga yang berikutnya dari Wali Kota Palangkaraya yang bisa mewakili. Ya, diwakilkan oleh Pak Kadis Perhubungan Kota Palangkaraya. Berikutnya karangan bunga dari keluarga besar Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya. Karangan bunga yang berikutnya dari Persekutuan Iman Kristen Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya. Berikutnya karangan bunga akan diletakkan oleh kerukunan keluarga Maluku Kalimantan Tengah di Palangkaraya.
Selanjutnya karangan bunga kami terima juga dari anggota DPR RI, Bapak Dr. Andes Muhtarudin. Mungkin ada yang bisa mewakili. Karangan bunga yang selanjutnya akan diletakkan oleh yang mewakili Majelis Jemaat DKE Parapa. Gereja Parapa yang mewakili. Dari Gereja Parapa, ada yang bisa mewakili? Siapa yang mewakili? Berikutnya karangan bunga akan diletakkan oleh keluarga Septinus Hematan dan keluarga Wahyu Tandu. Om Tinus ada? Tuh. Karangan bunga selanjutnya dari suami tercinta mendiang Nona Letlora. Selanjutnya karangan bunga akan diletakkan oleh anak tercinta dari mendiang Nona Letlora, anak tercinta Nyong Amleli. Karangan bunga yang berikut akan diletakkan oleh ayahanda tercinta dari mendiang Nona Letlora. Papa tak terakhir untuk anakku. Anakku. Terima kasih Nona. Karangan bunga yang selanjutnya akan diletakkan oleh saudara kandung dari mendiang Nona Letlora, Boy dan Adi Letlora. Ya, angkanya siapa? Baik lihat dia. Iya, selanjutnya karangan bunga akan diletakkan oleh ipar dari Nona Letlora. Dalam hal ini Agus. Selanjutnya karangan bunga akan diletakkan oleh saudara sepupu dari Nona Letlora, Om Melki. Karangan bunga selanjutnya akan diletakkan oleh keponakan
keponakan dari mendiang Puput dan Ardili. Dari sama Mama Nasti. Dari sama Mama Nasti, Opa. Siapa lagi? Puput dan Aas. Iya, selanjutnya karangan bunga akan diletakkan oleh keponakan dan cucu Abri, Fani, Vicky, Rio, Ade, Odi, dan Neymar. Selanjutnya alumni Faperta angkatan tahun 1992 juga akan menyerahkan karangan bunga. Siapa saja yang berdiri di situ yang bisa mewakili? Kalau tidak ada, baik, sekarang ada. Karangan bunga selanjutnya akan diletakkan oleh kerukunan keluarga Maluku Kalimantan Tengah cabang Kapuas. Berikutnya karangan bunga akan diletakkan oleh Persatuan Taksi Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Karangan bunga selanjutnya akan diletakkan dari bidang prasarana dan parkir Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya. Kemudian kawan-kawan SMA Katolik Santo Petrus Canisius angkatan tahun 1992 juga akan meletakkan karangan bunga. Baik, karangan bunga yang berikut akan diletakkan oleh anak Serami Max Lesnusa, anak baptis dari mendiang Nona Letlora. Kemudian keluarga besar Lesnusa juga akan meletakkan karangan bunga untuk mendiang. Karangan bunga selanjutnya juga akan diletakkan dari rekan-rekan kerja bidang angkutan dan sarana Dinas Perhubungan Kota Palangkaraya. Karangan bunga berikutnya juga akan diletakkan dari yang mewakili keluarga Konorauma.
sama sekali. Kemudian keluarga, keponakan orang Leang juga akan meletakkan karangan bunga. Baik, kalau masih ada karangan bunga yang mungkin tidak terdaftar di data yang sudah saya pegang, mungkin bisa diletakkan. Masih ada 2 karangan bunga yang mau diletakkan. Masih ada 1 lagi. Oh, Betty. Masih ada 1 lagi, Om. Kenapa nggak bilang sama sih? Aku kira teman Demikian seluruh karangan bunga duka sudah diterima oleh keluarga. Atas empati yang sudah disampaikan, keluarga mengucapkan banyak terima kasih. Dan mungkin ada hal-hal yang akan disampaikan oleh Om Berti mewakili keluarga besar. Karena seluruh acara kita sudah selesai di pemakaman ini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Warga Maluku mungkin sambil menyanyikan lagu Dango. See you.
Setelah ucapan bela sungkawa selesai dilaksanakan, dipersilakan apabila ingin berfoto bersama dengan keluarga duka dan juga pusara mendiang Nona Lenora. Amelis, kita apa ya? Di sebelah sini juga boleh, di sebelah sini juga boleh. Hingga sampai pemakaman. Dan juga saat ini boleh kami lakukan dengan ketulusan, dengan cinta kasih yang tidak terbatas. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena itu semua atas bimbingan pimpinan Tuhan dan pengajaran Tuhan, supaya kami bisa saling berbaik dalam setiap keadaan. Ya Allah, Bapa di dalam surga, terima kasih kami kepadamu Tuhan, karena Engkau telah mengingatkan dan menyadarkan kami dengan melalui firman, sehingga kami tidak larut dalam kedukaan. Dan kami tidak khawatir akan orang-orang yang telah kembali kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa setiap orang yang percaya kembali kepada Tuhan, mereka telah bersama-sama berkumpul di mana Tuhan sudah menyediakan tempat yang kekal. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebelum persembahan kita kumpulkan, kita bersama-sama berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau telah berkenan memberi rezeki bagi kami, agar kami boleh membantu pelayanan gereja menurut kehendak-Mu. Berkatilah persembahan kami ini untuk kemuliaan kasih-Mu dalam kebersamaan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah penghiburan kita malam hari ini. Kita menerima berkat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah
dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Demikian ibadah penghiburan kita sudah selesai. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Ibu sudah jemaat terkasih, kendati pun dalam kedukaan ini Bapak Ibu ibadah kita sudah selesai, namun ada berkat Tuhan yang disediakan oleh pihak keluarga, dan kami sangat mengharapkan pada saatnya nanti ketika kita mau menikmatinya, kami tetap masih memohon kepada Ibu Pendeta untuk membawakan kita dalam doa makan. Dan dalam kesempatan ini, atas nama keluarga, kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dari relung hati kami yang dalam. Kiranya apa yang telah diberikan, kiranya apa yang telah dibuat oleh Bapak Ibu Sidang Jemaat kepada kami keluarga duka, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Ibu Bapak yang kami kasih dalam Kristus, atas kesepakatan kami keluarga bahwa kolekte atau persembahan hari ini kembali kami akan menyerahkan untuk pelayanan dalam kegiatan kita melayani Tuhan, dan kami kembalikan kepada pihak penatua diakon yang melayani pada hari ini. Kembali kami serahkan. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, kami ucapkan kembali terima kasih kepada pihak keluarga atas pemberian berupa persembahan yang terkumpul pada malam hari ini kepada Majelis Jemaat IKE Palangka 1. Untuk itu dari lingkungan 4 nanti akan menyerahkan kepada Majelis Jemaat IKE Palangka 1. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Amin. Bersama hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang kalau ku cari damai dalam Yesus, kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama hatiku tenang, walau dalam lembah kekelaman. Bersama hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sebagai informasi, program daripada KKM
untuk setiap keluarga yang berduka kita akan berikan bantuan berupa dana sebesar 1 juta rupiah. Kemudian ada warga Maluku juga yang berempati untuk memberikan list tambahan, sehingga pada saat ini kita akan menyerahkan dengan total 4 juta rupiah. Untuk itu kami mohon perwakilan dari keluarga bisa menerima bantuan yang diberikan dari seluruh warga Maluku yang ada di Palangkaraya. Terima kasih. Silakan dilanjutkan.